Jika kalian mendapatkan ilmu baru setelah menonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya teman-teman. Ukurannya sangat kecil tetapi sangat mematikan. Itulah mikroorganisme yang menyerang dunia pada saat ini, yang tak lain dan tak bukan adalah bakteri dan virus. Walaupun bentuknya mikroskopis, tetapi efek yang ditimbulkan bukan main-main. Dan orang-orang pun mulai bertanya, apakah bakteri dan virus ini sama? Mari kita bahas perbedaannya. Berdasarkan wujudnya, bakteri itu adalah organisme yang hidup, tetapi virus itu benda biologis yang hidup, namun juga bisa dibilang mati. Kenapa disebut seperti itu? Karena virus tidak melakukan metabolisme. Karena syarat dikatakan sebagai makhluk hidup adalah harus bisa bermetabolisme. Namun virus bisa memperbanyak diri. Karena itu virus disebut makhluk hidup karena bisa bereproduksi. Berdasarkan ukurannya, bakteri ini sangat kecil, bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Namun, virus ini jauh lebih kecil lagi dengan ukuran 20 nanometer hingga 400 nanometer. Memerlukan mikroskop elektron untuk melihatnya. Berdasarkan cara hidupnya, bakteri ini selalu bertahan hidup sendiri sejak bumi diciptakan. Sedangkan virus tidak akan hidup jika tanpa bantuan inangnya, atau biasa kita sebut parasit. Cara melawannya, bakteri cukup dengan antibiotik, sedangkan virus dengan vaksin. Dari cara menginfeksi, bakteri akan memasuki targetnya dan akan membelah diri. Setelah itu, bakteri akan menghasilkan racun untuk merusak organ. Sedangkan virus ini sedikit aneh ya teman-teman. Dia sudah tahu apa yang harus diserang. Virus akan merusak sel dengan mengirim partikel yang disebut virion dan membuat sel menjadi inangnya. Lalu virus baru pun tercipta. Begitu seterusnya. Akibat dari pembelahan virus yang sangat cepat itu, dunia saat ini sedang darurat virus corona dengan total 15 juta kasus terinfeksi dari seluruh dunia. Dan Organisasi Kesehatan WHO telah menetapkan virus COVID ini sebagai pandemik. Tapi tunggu dulu, apa itu pandemi ya? Dan apa bedanya dengan epidemi dan endemi? Apakah mereka sama? Ternyata mereka adalah tiga tingkatan yang berbeda. Jika penyakit timbul di suatu daerah dan tidak menyebar dengan cepat disebut endemi. Penyakit endemi ini selalu konstan dan bisa diprediksi. Contohnya, penyakit DBD yang akan muncul ketika musim hujan tiba. Lalu, jika penyakit itu sudah mewabah ke lebih dari satu daerah, akan disebut epidemik. Contohnya saja penyakit Ebola, yang awalnya virus ini muncul di daerah terpencil di Afrika Tengah, sekarang sudah menyebar hampir ke seluruh benua Afrika. Lalu, jika suatu penyakit menyebar secara cepat ke seluruh dunia dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi, disebut pandemik. Pandemik tidak dilihat dari angka kematian, namun dilihat dari angka terinfeksi. Contohnya, kanker. Walaupun kanker banyak memakan korban jiwa, tetapi kanker tidak termasuk pandemik. Kenapa? Karena kanker tidak menyebar. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, yang dipercaya ditularkan oleh kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus COVID-19 telah menginfeksi sebanyak 15 juta jiwa dan telah memakan korban jiwa sebanyak 637.000. Ternyata ya teman-teman, virus ini satu kerabat dengan beberapa pandemik yang menyerang dunia beberapa tahun yang lalu, yaitu MERS dan SARS. Dalam taksonomi, mereka masuk ke dalam satu famili, yaitu famili Coronaviridae. Yang dimaksud Coronaviridae ini adalah virus yang berbentuk bola berduri yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus MERS muncul pada tahun 2012. Virus ini ditularkan melalui unta dan menewaskan 862 jiwa. Sedangkan virus SARS muncul pada tahun 2002. Virus ini ditularkan melalui kelelawar dan menewaskan 774 korban jiwa. Gejala awal infeksi corona bisa berupa flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang, namun juga bisa makin parah. Penderita dengan gejala yang berat biasa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan bisa berdarah, sesak napas, nyeri, dan bahkan kematian. Kita mungkin semua menganggap flu adalah hal yang remeh, namun beda dengan flu Spanyol. Virus ini muncul pada tahun 1918. Walaupun virus ini disebut flu Spanyol, bukan berarti virus ini berasal dari Spanyol ya teman-teman. Virus ini berasal pertama kali di Kansas, Amerika Serikat.
Virus ini dinamakan flu Spanyol karena ketika Perang Dunia Pertama, Spanyol aktif memberikan berita kepada dunia tentang penyakit flu ini. Flu Spanyol disebabkan virus influenza H1N1. Penyebaran virus ini sangat cepat karena penyebaran media virus ini adalah udara. Hanya butuh waktu 2 tahun saja, virus ini telah menginfeksi 500 juta orang atau sepertiga populasi dunia pada saat itu dan memakan korban jiwa sekitar 17 juta hingga 50 juta jiwa, berkali-kali lipat dibandingkan corona. Gejala penyakit ini seperti flu biasa, yaitu demam, nyeri, mual, dan diare. Namun setelah itu, sang penderita akan menderita paru-paru basah. Wajahnya akan membiru akibat kekurangan oksigen, dikarenakan paru-paru berisi darah dan nanah. Virus ini berakhir pada tahun 1920. Namun, virus influenza ini bukan pertama kali menyerang dunia. Pada tahun 1957, dunia diserang oleh virus influenza H2N2. Dunia menyebutnya Asia flu karena asalnya dari Cina yang memakan korban 1-4 juta jiwa. Setelah 10 tahun kemudian, kita diserang lagi oleh virus influenza. Pada tahun 1968, virus influenza H3N2 telah menewaskan 1-4 juta jiwa. Virus ini dinamakan flu Hong Kong karena virus ini pertama kali berasal dari Hong Kong, China. Tapi teman-teman, bukan hanya virus yang sangat mematikan, bakteri juga pernah mengancam dunia dan menjadi pandemik paling parah selama sejarah umat manusia. Ya, dunia memanggilnya adalah Black Death. Jadi, dulu pada abad ke-14, dunia diserang oleh bakteri yang menyebar melalui tikus dan kutu. Korban-korban yang berjatuhan, tubuhnya berwarna hitam akibat infeksi bakteri. Mereka menyerang kulit dan paru-paru kita dengan gejala demam, sakit kepala, infeksi paru-paru, hingga bakteri ini memakan korban jiwa sebanyak 75-200 juta jiwa yang telah menewaskan 60% populasi Eropa pada saat itu. Dikarenakan orang pada zaman dulu tidak tahu akan keberadaan makhluk kecil yang tidak terlihat yang bernama bakteri. Black Death ini disebabkan bakteri yang bernama Yersinia pestis. Namun, wabah pes ini bukan yang pertama kali, namun yang kedua. Wabah pes pertama kali muncul pada abad ke-5, yaitu wabah Justinian, yang muncul pertama kali di Kekaisaran Romawi. Penyebabnya adalah bakteri Yersinia pestis. Sama seperti Black Death, wabah Justinian ini telah menewaskan korban sebanyak 25-100 juta jiwa. Sekarang, setelah ribuan tahun setelah Black Death dan ratusan tahun setelah flu Spanyol, pandemik datang kembali menghampiri kita. Sejarah sudah banyak menceritakan peristiwa agar kita bisa belajar dari kesalahan kita pada zaman dahulu. Tinggal kita yang memutuskannya, mengulangi kesalahan atau belajar dari kesalahan. Dan jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, social distancing, cuci tangan, dan makan makanan yang sehat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.